Jadi aku ngertiku dari PT itu memang mungkin aturan di Hong Kong seperti itu. Tapi kenyataannya di Hong Kong nggak ada aturan seperti itu. Nggak ada. Semua sama. Walaupun dia pemula, walaupun dia X udah berapa tahun kemana-mana, itu gajinya standar. Sama. Maaf ya, ini tadi nggak cepet nyalainnya itu lampunya, jadi gelap. Karena kita juga udah asik ngomong, jadi ya males kan buat nutup gitu. Jadi sekarang baru kita nyalain nih pencahayaannya. Oke, sekarang kita lanjut. Tadi sampai mana sih? Sepandai-pandainya kita bicara Kantonis. Sidang ya. Ya sepandai-pandainya kita bahasa Kantonis. Lebih baik kalau sidang kita menggunakan bahasa Indonesia kan. Nah, di sidang itu kita itu ada penerjemah. Di sana itu udah nyiapin gitu loh di shelternya itu, kok shelter di di sidangnya itulah, tempat sidangnya itu di labor tribunal itu. Karena kalau di labor itu seingat aku tuh ada 2. Kalau tuntutan di atas 8.000 itu di labor tribunal Jordan. Kalau yang di bawah itu 8.000 itu kalau nggak salah di Satin. Iya, karena tergantung tuntutannya itu loh, totalnya berapa nominal. Terus ya tadi disumpah itu ya, disumpah. Ternyata alhamdulillah banget waktu itu majikanku datang sendiri, majikan laki-laki. Karena kan yang ngejeng, yang tanda tangan, yang ngejeng aku kan majikan laki. Dia datang sendiri dan nggak banyak ngomong. Tuntutanmu berapa? Dibayar langsung aja. Nggak mau panjang lebar dia. Soalnya orangnya alhamdulillah baik banget. Jarang, bahkan yang penerjemahku pun juga, majikanmu kok baik banget. Iya loh, sampai kayak gitu. Maksudnya kok sidang kok kayak gini. Soalnya aku juga dulu pernah ikut sama teman aku yang sidang, dan itu juga yang kayak wah sampai berantem lah, yang sampai dia itu Kong Taiwan, dia itu yang gini. Memutarbalikkan bahwa kalau kita itu yang salah ya kan? Iya, memutarbalikkan seakan-akan orang Indonesia itu yang salah gitu. Terus nggak tahu pas di aku itu kayak alhamdulillah itu lancar, alhamdulillah lancar. Kayak tuntutan berapa ya udah langsung dibayar. Terus tapi waktu itu seharusnya tuntutan itu berapa sih, 17 kalau nggak salah. Aku kayak cuma dikasih 12,5 plus tiket. Kan ya hitungan aku juga nggak mau memperpanjang, soalnya juga aku udah dapat majikan baru. Jadi ada untungnya, walaupun aku ngurus itu udah dapat majikan baru juga dapat, terus tuntutannya juga dikasih juga. Jadi ya why not gitulah, semua itu harus kita hadapi lah, nggak usah takut gitu. Waktu itu aku juga heran sih, kayak sampai sekarang pun ya aku juga wah, dulu aku malah seberani itu ya. Padahal kalau sekarang umpama aku di posisi itu sekarang nggak berani sih. Nggak berani, sumpah ngeri. Karena apa? Ya Allah, sumpah sidang itu ya buang-buang waktu juga iya, buang tenaga juga iya. Kayak emosi itu, bahkan kayak ngomongin kayak gini ya, emosi itu seakan kayak ke bawah gitu loh. Ikut sedih, kayak aku dulu di posisi yang seperti ini gitu, ikut sedih. Kalaupun sekarang juga naudzubillah min dzalik, masih sampai sidang lagi. Aja sampai banget. Ya terus ya di sidang itu ya alhamdulillah jalan. Aku nggak tahu kenapa dulu bisa seberani itu. Iya loh. Padahal sampean kan waktu itu masih umurnya kecil. Masih 21 tahun, tapi belum pengalaman sama yang sekali. Gitu. Ya itu hebat. Bukannya itu kayak apa ya? Bukannya mental sih. Ya mental loh. Kalau aku pikir kepeksa. Ya, soalnya memang nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan daripada aku pulang ke Indonesia dibalikin ke PT lagi. Ya proses lagi. Itu kayak tambah buang-buang waktu. Mending apapun yang kita jalanin walaupun itu sulit, kita lakukan aja. Entah itu nanti akan berhasil atau enggak. Yang penting kita kan benar. Yang penting kita benar, yang kita punya bukti. Tapi ya nggak semua orang selancar itu. Ada yang kasus sama nggak dapat duit sampai sidang 1, sidang 2 ada. Karena sidang 1 nggak berhasil, akhirnya naik sidang kedua, sidang ketiga. Itu berapa tahun? Sampai 1 tahun. Ada yang kayak gitu. Tapi alhamdulillah itu juga masuk kategori bose sampean ya bener tuh, nggak mau rumit memperpanjang, nggak mau. Alhamdulillah yang
yang baik yang laki baik yang perempuan ya kenapa Lah, kayak gitu. iya kayak gitu. Kalau yang perempuan yang datang di meeting makanya nggak jalan. Oh. Apa dia sama yang laki sama perempuan makanya Mungkin saya rasa ya Mbak, kalau yang sidang tadi yang laki yang datang sendiri. oke lah, nggak usah pakai iya sidang. orangnya nggak mau itu. Nggak mau buang-buang waktu. Hah, bahkan selesai sidang orangnya masih bilang gini, ayo makan, cari makan di McD, teman-teman kamu ajak. Padahal barusan berantem kayak masalah, tapi nggak sampai berantem sih, cuma disumpah gitu aja, terus tuntutan dikasih gitu doang. Tapi habis itu juga kamu udah makan, ayo cari makan, malah kayak masih udah ya udah gitu loh kayak istilahnya. Kayak Jarang loh dia majikannya kayak juga gitu. kayak menyadari itu. Iya, dia Dia yang salah. salah, Iya, gitu dia loh. juga menyadari dia yang salah. Dan dia juga bilang sebenarnya uang notis terus kayak tiket itu udah diserahkan di agent. Tapi ya mau nggak mau dia harus bayar lagi pas sidang, soalnya kan aku nggak nerima. Kan di suratnya juga belum ada tanda tangan. Jadi aku kuat, masih kuat. Bisa menuntut kembali Aku karena masih belum ada bukti. Pas itu kan aku ngambil paspor di agent pun aku kayak apa? Ini loh kamu dapat duit. Aku bilangnya gini, nggak usah. Aku udah nyelesain di shelter. Enggak, aku belum dapat. Aku udah ngurus kasus ini di shelter. Lah kenapa kamu kok ngelebori majikan? Lah aku digajian under kok, ya nggak mau loh. Soalnya aku udah mau nggak mau aku udah ngurus kasus kok. Kalau aku mau nerima duitnya aku malah yang kena. Jadi ya udah sok-sokan kayak orang kaya aja nggak mau. Wah udah banyak duit ya kamu, gituin juga. Lucu sih kalau ingat. Padahal waktu itu ya benar-benar kere banget, duit itu $1 aja nggak ada. Benar-benar parah banget. Terus itu selesai sidang waktu itu dikasih 12,5 plus tiket. Ya lucunya waktu itu aku mikirnya tiketnya itu mungkin tiket KT Pasifik, berarti kan ya camto lah ya tiketnya aku pikir kalau KT Pasifik itu mesti 1.500 lebih kalau cuma pulang aja kan nggak balik. Jadi ya camto dikasih semua. Ternyata enggak, tiketnya apa? Eva Airline. Eva Airline itu tiket murah, itu tiket apa? Taiwan ya, tiket Taiwan. Jadi ya dijual lagi susah. Akhirnya hangus. Tapi ya nggak apa-apa lah. Waktu itu karena aku bilang kalau aku mau pulang ke Indo, padahal aku nggak pulang ke Indo. Waktu itu aku ke Makau. Aku ke Makau itu nunggu visa Hongkong kan, nunggu visa Hongkong turun karena udah dimajikan ini, udah majikan baru. Ini kayaknya perlu cerita nggak kalau di Makau? Ya cerita sekali. Aku di Makau itu dulu kayak di City of Dream Sen. Dulu Galaxy pas dibangun, pas direhab, jadi aku nggak sempet main ke sana. Terus di City of Dream zaman dulu itu benar-benar yang masih mulia, yang masih wah kaya raya gitu ya di City of Dream. Dia itu minuman udah bener-bener kayak di itu loh police story-nya itu loh Jackie Chan. Iya, itu kayak minuman yang di apa gelas-gelasnya yang tinggi-tinggi, ada jus orange, jus apel, terus apa naicha. Ya naicha, kopi apa itu dulu City of Dream itu gelasnya yang tinggi-tinggi. Terus yang apa waitersnya itu yang jalan-jalan keliling, yang di kasinonya. Nah, terus waktu itu aku kan orang Indo ya. Kalau orang Indo umur 20 ke atas itu mesti kelihatan under 18 mesti. Jadi akhirnya aku pas itu ya tahun 2010 itu aku udah punya member. Aku bikin member bahkan sampai sekarang. Ya kemarin kalau aku diminta KTP atau paspor aku cuma ngeluarin member kan. Soalnya biar ini berarti udah 18 tahun ke atas umurnya. Soalnya kalau di bawah itu nggak boleh kok masuk kasino, nggak boleh. Nah aku akhirnya punya member itu gabungan antara Sen, City of Dream, terus mana-mana Galaxy apa semua udah jadi satu di sana. Jadi aku tiap masuk itu nggak usah dimintai paspor atau ID, nggak pernah. Soalnya cuma nyerahin kayak itu tuh kayak saya member. Ya, soalnya sering aku dulu itu tiap masuk di bawah umur nggak boleh, iya dulu. Padahal ya dulu kalau di City of Dream itu tiap jam 1 kalau nggak salah, kalau nggak salah jam 1 apa jam 12 itu ada Dragon Ball yang itu apa itu loh yang di atas itu loh. Jadi kita nontonnya ya semua dangak gitu.
terus nanti di terakhir Kayak lanter tancap. iya kayak layar tancap tapi iya bener kayak layar tancap tapi itu di atas. Iya, LED-nya itu kayak yang gede di atas gede gitu loh. Terus nanti di terakhir itu balnya itu jatuh di tengah. Wah, jadi orang yang nonton itu di pinggir-pinggirannya itu kayak di tengah itu kan dibikin itu kan lingkaran terus pokoknya keren banget. Itu jam 12 sampai jam 1 kalau nggak salah. Terus jam 1 sampai jam 2 itu ada penari telanjang. Oh. Iya, aku kalau nyeritain tuh kadang ya ada jeleknya. Ya jelek jangan diikuti. Jadi aku dulu kalau jam itu ya jam 1 sampai jam 2 kalau nggak salah aku nonton yang kayak gitu. Ya, nakal juga kamu. ya kalau nakal kan ada, gratis mah. gratis. Itu nggak cuma cewek loh yang nari kayak gitu itu. Kan dia nggak telanjang bulat gitu juga enggak. Dia pakai celana dalam juga pakai itu doang, pakai apa BH. Kalau di sini mah udah wajar. Iya, cuma pakai panty doang gitu sama pakai itu BH. Terus Kalau di kita mah terlalu vulgar. vulgar kan di Indo. Kalau di Makau kan itu kayak biasa kayak gitu. Di sini mah biasa. Ya, terus kayak ya kalau nonton kayak gitu kan aku sering didatangi sama itu kan security. Kamu umur berapa? Mintain KTP. Sering banget sampai mbak-mbak ini mesti cepet oke. Aku termasuk bikinnya itu agak telat sih sebenarnya. Cepet oke akhirnya bikin kok. Ya setelah itu nonton ke hari 2, 3, 4 udah aman. Terus dulu ada nakalnya juga. Tiap aku di Sun, kalau nggak di Sun atau di City of Dream, aku tuh mesti bawa air putih. Di sana kan air gratis kan, minum kan gratis. Itu yang apa itu jus itu gratis, minuman apapun gratis, aqua gratis, mau ngambil berapa terserah. Aku dulu mesti bawa tas. Iya, ngambil tuh sampai 10 botol juga. Padahal yang nggak diminum itu, cuma aku kasih ke mbak-mbak yang nggak bisa keluar. Kadang kan mbak-mbaknya ada yang udah overstay gitu kan di Makau karena visanya nggak turun, jadi dia nggak berani keluar. Kalau dia keluar kan bisa sumpah ketahuan polisi, dia bisa dipenjara. Beda kalau dia visa udah datang terus dia ke imigrasi, berarti kan dia yang menyerahkan diri. Jadi aku nunggu visa di sana itu selama 1 bulan 1 minggu, kurang 3 hari udah overstay. Iya, kurang 3 hari overstay. Terus jadi pengalaman di Makau tinggal selama 1 bulan itu tiap hari ya enggak hampir, mungkin seminggu itu 5 kali gitu sih. Iya, hampir setiap hari. Tapi ya muter, kadang ke gereja tua, kadang ya ke City of Dream atau Sun. Sampai hafal loh. Iya. Terus sampai ke itu Pasar Sarwalo. Iya, yang kayak gitu. Hampir setiap hari main. Terus ke yang itu Makau Tower. Terus itu ada yang hotel miliknya Jackie Chan, yang itu lantainya ada masnya itu. Mesti ada kan masnya itu udah pernah di sana. Dulu kalau makan itu mesti di hotelnya Jackie Chan, soalnya di sana itu ada kantin, makanannya murah. Mie-nya itu waktu tahun 2010 itu cuma $20 apa berapa gitu, murah banget. Dan itu juga enak. Itu udah sama minum. Minumnya Naicha apa bahasa Indonesianya? Milk tea ya. Ya itulah pokoknya. Terus kan kata sampean kurang 3 hari. Iya, kurang 3 hari overstay. Alhamdulillah visa turun. Iya. Ya aku termasuk gimana ya? Jalan hidupku itu nggak segampang gitu, tapi alhamdulillah semua itu berjalan lancar gitu loh. Walaupun hitungannya visa sampai 1 bulan lebih seminggu, udah 3 hari hampir overstay, tapi alhamdulillah masih bisa. Intinya yang kayak itu kan, maksudnya dibalik ya sesusah-susahnya di sini, kalau kita sabar itu pasti ada lah. Itulah yang penting, kalaupun itu seumpama visa nggak turun semua sampai overstay ya kayaknya ya masih bisa diatasi. Menurutku seumpama aku di posisi yang sampai overstay katakan ya, aku mungkin juga nggak takut. Soalnya kalau melihat dari mbak-mbaknya, selama kita menyerahkan diri itu mungkin cuma di penjara 2 minggu. Enggak kayak gimana ya, ya udah ya itu memang
resiko kita tinggal di luar negeri. Iya. Kayak makanya kalau ada yang dengar seumpama yang di Indo yang nggak pernah tahu ya, seumpama di luar negeri kok di penjara 2 minggu karena overstay, itu kayaknya itu tuh hal wajar. Hal wajar. Hal biasa. Karena kita itu tinggal di negaranya orang. Jadi hal kayak gitu itu nggak perlu kayak jadi cibiran orang, itu nggak perlu gitu loh. Bahkan mbakku sendiri tinggal di Cina juga pernah menjalanin yang di penjara overstay. Pernah mbakku 2 minggu. Jadi ya menurut Kasusnya juga kayak gitu. ya overstay. Ya jadi Pas mau pulang tuh gimana mbak? pas mau pulang, kan dia yang menyerahkan diri. Itu bukan kriminal, itu bukan kriminal, itu memang resiko kita tinggal di luar negeri kayak Itu udah jalannya, yang harus kita lewati. ayo. Kayak gitu. Kayaknya ini di cut dulu ya. Cut dulu. Oke. Next. Sekarang tadi kan udah sampai di itu ya, visa turun ya. Jadi setelah visa turun, ya udah habis itu aku ke Hong Kong kerja di majikan ini dan alhamdulillah sampai 10 tahun. Udah gitu aja. Kalau untuk nyeritain selama di Makau sebenarnya banyak sih. Kayaknya lebih baik di next video aja. Oke. Ya. Terus yang majikan yang ini gimana mbak? Kalau ini Sampai bertahan baik. 10 tahun. Ya baik, ya kita itu belajar dari pengalaman, maksudnya pengalaman yang mungkin waktu itu aku anggap kurang baik ya, kurang beruntung. Jadi dengan sekarang ada lebih baik, alhamdulillah. Dikerasa-kerasa nih, iya kan? Dikerasa-kerasa nih, disyukuri. Ya, kabeh iku dilakoni kan ikhlas, Iya, dijalani semua- kan ikhlas. Benar, semua dijalani dengan ikhlas. Insya Allah seberat apapun kerjaan yang kita jalani terasa ringan. Iya benar banget. Ya udahlah gitu aja lah ya, daripada terlalu panjang. Semua mungkin juga bosan dengerin. Untuk mbak-mbak yang di Indonesia yang mungkin pingin kesini, jangan pernah takut untuk merubah Nasib. Iya. Nggak usah takut, semua itu dijalani karena sebenarnya ya di mana-mana kita kerja itu sama kita aja. harus adaptasi baru. Iya. Kita mungkin ya mesti namanya kerja itu nggak selalu benar, kita ada mungkin salahnya. selalu ada salah. Kalau majikan bilang apa ya kita belajar dari situ, nggak usah karena majikan bilang ini terus kita jadi berkecil hati, terus kita jadi memutuskan untuk mundur. Nah, Jangan sampai memutuskan untuk gampang mundur, jangan. lah. Apapun itu dijalanin. Kalau memang udah nggak kuat ya itu lagi. Ada kan orang yang gampang gitu Pesimis. pesimis gitu ada. Tapi kalau aku prinsipku optimis lah. Semua optimis. akan berhasil kalau kita mau berusaha. Sabar. Ikhlas. Gitu. Semua Istilahnya kayak dijalanin. gini, kita kerja ikut orang. Namanya kita salah ya mesti ada sedikit komplain. Pasti kita Pasti. dimanapun, nggak cuma di sini, dimanapun juga Iya. ada, di Indo juga. Ikut mama kita aja sendiri Ya. ya. Salah jadi Iya, ikut keluarga sendiri aja. Iya. Kalau salah kita juga pasti Namanya ditegur. kita salah. Apalagi kita ikut orang lain. kita istilahnya kita ngawulo Iya, duit, nah, ngawulo. orang desa. Iya, benar, Ngawulo ngawulo. duit. Heeh. Iya, ngawulo duit. Iya, benar sih. Sabar, ikhlas. Insyaallah. Semua kalau dijalani dengan sabar kita pasti kok ke puncaknya. Pasti. Ya udah gitu aja lah ya videonya. Ini pengalaman pertama aku, dimana menurut aku itu kayak pengalaman yang memang nggak bisa aku lupakan. Memang justru kalau bahkan ya kalau kita ngomongin, memang aku kayak emosiku selalu ketahuan. Selalu. Istilahnya kayak menyalakan kembali amarah api yang Iya, memang benar memang. Karena di posisi itu memang yang bayangkan kayak 3 bulan nggak pegang duit sama sekali, terus kayak makan anak aja nggak baru ada, loh. Bisa anak dikatakan anak baru, baru loh, terus tambah. waktu itu aku ngerasa aku tuh masih ya ampun kayak pengalaman memang belum ada. Cuma aku waktu itu sadarnya aku belum bisa, bahasa belum bisa, kerja belum bisa, jadi ya mungkin di posisi itu wajar. Kayak aku dulu kayak posisiku waktu itu di itu gitu loh. Makanya aku dalam keadaan seperti itu wajar. Mungkin aku Menyadari. aku memang harus banyak belajar. Waktu itu aku kayak gitu aja. menyadari apa yang menjadi kekurangan. Iya waktu itu gitu. Jadi aku harus banyak belajar. Kalaupun di posisi itu gak apa-apa. Semua pasti ada tahap itulah tahapnya pasti ada. Orang itu nggak selalu yang namanya manis, tapi Iya. manis yang pahit selalu.
Iya, benar banget. Banyak kalau diceritain sebenarnya kejadian di Makau juga banyak. Bahkan aku kalau harus melihat seumpama ya, melihat teman-teman aku yang seperti apa, bahkan ibu-ibu yang harus punya tanggungan banyak atau apa gitu, terus di sini yang hidupnya seperti apa, banyak sebenarnya. Tapi kalau untuk diceritain terlalu panjang, jadi ya nggak usah lah, kayaknya fokus ke ceritaku aja menurutku yang seperti itu. Iya, jadi kalau sebenarnya di kasusku itu masih yang nilainya standar lah, belum yang terlalu soro banget, enggak belum tingkat sebenarnya. yang rumit, Iya, bahkan yang standar. iya, bahkan ada mbak-mbak lain yang lebih rumit, yang ada kekerasan lah, ada pemukulan gitu kan, ada kasus pemukulan, bahkan ada yang sidangnya sampai 1 tahun belum selesai. Jadi dengan keadaan yang seperti itu, walaupun istilahnya kesandung tapi masih ada jalan, jadi aku masih beruntung, alhamdulillah masih. Ya gitu aja lah. Ya. Thank you sudah mau sharing, Mbak. Iya, sama-sama. Jadi kamu itu sebenarnya harus bersyukur. Iya. Nah, harus Dari bersyukur. kisah sampean saya, gimana ya? Rasa syukurku semakin ada. Karena bayangkan semua waktu itu di posisi Iya, itu. iya. Karena apalagi melihat lainnya dari aku juga yang seperti itu. Karena ya pun juga ngeri sih. Aku kalau jadi mbak-mbak juga mungkin gak kuat kok. Jadi mbak-mbaknya yang pernah cerita ke aku gitu, Kisah malah tambah ngeri. Nah, kalau aku alhamdulillah waktu itu aku masih tergolong anak muda ya, belum punya tanggung jawab, jadi kayak beban Kayak belum banyak beban. nanggung diri sendiri. Nah, cuma nanggung diri sendiri. Beda kalau yang harus punya tanggungan, punya anak, punya keluarga di rumah, itu malah tambah berat. Ya aku waktu itu alhamdulillah aku masih single, apa masih Bukan waktu itu, sampai sekarang. sampai sekarang ya. Jadi kayak masih santai gitu. Makanya lah, karena kejadian itu ya, makanya aku punya prinsip kalau kerja sekalian, mumpung majikan baik, mumpung masih punya tenaga, kalau punya duit, punya modal disimpan buat apa, usaha di rumah. Dulu ya belajar usaha lah istilahnya. Jadi kalau udah pulang ya pulang, fokus ke rumah, fokus di kehidupan yang selanjutnya. Iya kan, nggak mungkin aku di step yang terus seperti ini kan, nggak mungkin. Jangan, Jadi jangan mempunyai cita-cita long time here. ya, jadi kan selama di sini itu fokus kerja gitu. Ya, jadi kalau udah fokus kerja ya udah fokus gitu aja. Dan ingat, kita boleh di sini shopping, boleh, nggak Boleh, apa-apa, sama sekali. nggak apa-apa. Sama-sama nggak masalah gitu. Namun jangan sampai lupa akan target kita, Ya, ya kan? ya gitu, benar banget. Nah, Raga untuk kerja ya kadang kala ya perlu diapresiasi. Iya. Iya, kalau kita kerja nggak punya apresiasi ya mana. Ya udah gitu aja lah ya. Oke. Oke, kita pamit.